Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Fitri Heriadi, NIM 2010300014, Prodi Hukum Tata Negara 1. Putusan nomor 78/PHPU-C 7/2009 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Partai Bersatu Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh nama Dr. Ahmad Farhan Hamid MS, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bersatu Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan TGK HM Daud Buruh nomor 175, Banda Aceh. Nama Irfanusir Rasman SAGSE, pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bersatu Aceh. Alamat Jalan TGK HM Daud Buruh nomor 175 Banda Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Syukri SH, Ahmad Munir SH, dan Muhammad Nasir SH. Kesemuanya adalah advokat atau penasehat hukum dari kantor hukum Syukri SH dan asosiasi berkedudukan di Lok Semawe, Jalan Sukaramai nomor 87 yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pembuat kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Dipenogoro nomor 26 Jakarta Pusat. Anjing ngeblank aku. Berdasarkan surat khusus bertanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut termohon Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Lok Semawe berkedudukan di Jalan Merdeka nomor 55 Kota Lok Semawe. Selanjutnya disebut turut termohon telah membaca permohonan dari pemohon, telah mendengar keterangan dari pemohon, telah mendengar dan membaca keterangan dari termohon, turut termohon dan panitia pengawas pemilu telah mendengar dan membaca keterangan dari termohon, turut termohon dan panitia pengawas pemilu Kota Lok Semawe, telah memeriksa bukti-bukti tertulis pemohon dan turut termohon, telah membaca kesimpulan dari pemohon dan turut pemohon. Duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada 12 Mei 2009 jam 17:10 waktu Indonesia Barat dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 jam 15.25 waktu Indonesia Barat dengan nomor 78/PHPU-C 7/2009. Pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 255-KPTS-KPU-tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat yang hasil penghitungannya sebagai berikut. A. Jumlah perolehan suara Partai Bersatu Aceh untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 sebesar 867 suara. B. Jumlah perolehan suara Partai Daulat Aceh untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 sebesar 997 suara. Kedua, bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan merugikan Partai Bersatu Aceh yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Partai Bersatu Aceh menjadi berkurang untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1, sehingga tidak mendapat perolehan kursi untuk anggota DPRK Lok Semawe tahun 2009. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan hukum batal penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 255 KTPS KPU tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009
tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai perolehan suara Partai Bersatu Aceh untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 sebesar 1.028 suara. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Junto pasal 3 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 16/2009 yang menyatakan pasal 3 ayat 1 huruf C, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai pemohon. Pasal 5 huruf C, objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu. Konklusi, berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 4. Dalil permohonan pemohon terbukti menurut hukum. Amar putusan, dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengingat pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836 atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mengadili, menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU nomor 255/KPTS/KPU tahun 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan keputusan KIP Kota Lok Semawe tentang penetapan hasil perhitungan suara Partai Bersatu Aceh di daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1. Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Bersatu Aceh untuk daerah pemilihan Kota Lok Semawe 1 adalah sebesar 1.028 suara. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kota Lok Semawe untuk melaksanakan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2009 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2009 oleh kami 9 hakim konstitusi. Mahmud MD selaku ketua merangkap anggota, Abdul Muhti Fajar, Marwar Siahaan, M. Akil Mukhtar, Ahmad Sodikin, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono. Masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Komisi Independen Pemilihan yang mewakili. Ketua TTD Muhammad Mahfud MD, anggota-anggota TTD Abdul Mukti Fajar, TTD M. Akil Mokhtar, TTD Marwar Siahaan, TTD Ahmad Sodikin,
TTD M. Arsyad Sanusi, TTD Muhammad Alim, TTD Maria Farida Indrati, TTD Harjono, Panitra Pengganti, TTD Sunardi. Sekian PHPU, saya ucapkan terima kasih. Putusan perkara nomor 001-021-022-PUU 1/2003 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 102 tahun 2004, terbit hari Selasa tanggal 21 Desember 2004. Putusan perkara nomor 001-021-022-PUU 1/2003. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon perkara 001-PUU 1/2003 1. APHI atau Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. 2. PBHI atau Penghimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Yayasan 324. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hotma Timbul Hutapea SH. 2. Johnson Panjaitan SH. 3. Saur Siagian SH. 4. Econ Line Situmorang SH. 5. Mangapul Silalahi SH. 6. Basir Bahuga SH. Advokat dan pembela umum yang bergabung dalam Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau APHI dan Penghimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI yang memilih domisili di kantor APHI Jalan Raya Pasar Minggu kilometer 17,7. Nomor 1B Lantai 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2003 yang selanjutnya disebut pemohon 1. Pemohon perkara 021-PUU 1/2003 1. Insinyur Ahmad Daryoko 2. M. Yunan Lubis SH masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN Persero dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN Persero beralamat di kantor pusat PT PLN Persero, Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya dalam pemohonan ini disebut pemohon 2. Pemohonan perkara 022-PUU 1/2003. Insinyur Januar Muin dan Insinyur David Tombeng masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara dan dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan perorangan warga negara Indonesia dan untuk atas nama Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara atau IKPLN beralamatkan di PT PLN Persero Kantor Pusat Gedung 1 Lantai 4 Jalan Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut pemohon 3. Telah membacakan surat permohonan para pemohon, telah mendengar keterangan kuasa para pemohon, telah mendengar keterangan pemerintah dan DPR, telah membaca keterangan tertulis pemerintah dan DPR, telah memeriksa bukti-bukti. Duduk perkara 1. Perkara nomor 001-PUU 1/2003 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2002 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu 15 Oktober 2003 dengan nomor register 001-PUU 1/2003. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 4 November 2003, telah diadakan perbaikan permohonan oleh kuasa pemohon yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 November 2003. Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendahuluan.
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ketentuan di atas bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum, dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawas, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tidak malah sebaliknya, digunakan sebagai sarana pembenar atau legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Menurut Profesor Padmo Wahyono SH, Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Halaman 9-10 tahun 1986. Persyaratan mengenai suatu negara berdasarkan atas hukum adalah dapat dilihat dari adanya prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok sebagai berikut. 1. Suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. 2. Suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis. 3. Suatu sistem tertib hukum. 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas. Sedangkan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, ia lebih lanjut menyatakan bahwa selain memiliki sifat bebas dalam kekuasaan, mengadili juga mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan umum. Halaman 14-15. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut. Pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Mengikat pencabutan pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 9 November 2003, Kamis 15 Januari 2004, dan Selasa 17 Februari 2004. Pemohon dan kuasanya telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon tetap pada dalil permohonannya. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon akuo pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Desember 2003 telah didengar keterangan lisan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2003 dan keterangan lisan DPR RI yang diwakili oleh 1. Teras Narang SH, nomor anggota A180. 2. Hamdan Joelva SH, nomor anggota A265. 3. HM Syaiful Rahman SH, nomor anggota A23. Berdasarkan keterangan pemerintah tersebut di atas dan setelah mencermati dengan seksama, isi dan maksud permohonan para pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dibuat sejalan dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 20 Undang-Undang Dasar 1945, karena telah dibahas dan dapat dipersetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan telah mengakomodir amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa materi muatan dalam ayat pasal dan atau bagian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengadili. Menolak permohonan pemohon 1 dalam pengujian formil, mengabulkan permohonan pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 dalam pengujian material untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2004 dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2004 oleh kami Profesor Dr. Jimli As-Siddiq SH sebagai ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Profesor Dr. H.M. Laica Marzuki SH, Profesor H.A.S. Hutabaya SH, LLM, Profesor H.A. Muhti Fajar SH, M.S. Sudarsono SH, Dr. Harjono SH, Haji Ahmad Rusanti SH, 1 Dewa Gede Palguna SH, dan Marwar Siahaan SH, masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Kasiunur Sidauruk SH dan Widi Astuti SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon kuasanya pemerintah atau kuasanya. Ketua TTD Profesor Dr. Jimli As-Siddiq SH, anggota-anggota TTD Profesor Dr. H.M. Laica Marzuki SH, TTD Profesor H.A.S. Hutabaya SH LLM, TTD Profesor H.A. Muhti Fajar SH.MS, TTD Dr. Harjono SH MCL, TTD Haji Ahmad Rustandi SH, TTD I Gede Palguna SH MH, TTD Marwar Siahaan SH, TTD Sudarsono SH, panitra pengganti TTD Kasianur Sidauruk SH, TTD Widi Astuti SH. Sekian putusan perkara nomor 001021-PUU 1/2023. Putusan nomor 3/SKLN 10/2012 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Pemerintah Provinsi Papua. 1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua berkedudukan di Jalan Samratulangi nomor 2 Jayapura. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 19 Juni 2012 memberikan kuasa kepada Taufik Basari SH Shum LLM, Firja Rohijal SH MH, Yuliana Dewi SH, dan Nur Anissa Rizky SH, advokat dan penasihat hukum pada Taufik Basari dan Asosiates, beralamatkan di Gedung Gria Deros, lantai 2, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, nomor 1, Kasablanka, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon 1. Gubernur Papua berkedudukan di Jalan Soa Siudo 2 Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai termohon 2. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Majelis Rakyat Papua, membaca dan mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri, mendengar saksi termohon 1 serta ahli pemohon dan termohon 1, memeriksa bukti-bukti tertulis pemohon dan termohon 1, membaca kesimpulan pemohon, termohon 1 dan termohon 2. Duduk perkara. Menimbang bahwa pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Juni 2012 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah, pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan akta penerimaan berkas pemohon nomor 203/PAN MK/2012 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 3/SKLN 10/2012. Pada tanggal 11 Juni 2012 yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 19 Juli 2012. Pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1.
bahwa kewenangan konstitusi Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur dalam pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 1945. Secara eksplisit disebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 2. Bahwa susunan kedudukan keanggotaan tugas dan wewenang pemohon diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Cakupan wilayah kerja pemohon secara tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat 1, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua, merangkap anggota dan anggota ketua. Kewenangan konstitusional yang disengketakan. 1. Bahwa kewenangan konstitusional pemohon sebagai penyelenggara pemilu, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 22E Undang-Undang 1945 yang secara teknis dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. 2. Bahwa menurut konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rezim pemilihan di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon mengajukan petitum sebagai berikut. A. Dalam provisi, menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya. B. Dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi termohon. 2. Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. C. Dalam proses perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan keputusan DPR Papua Nomor 064-DPR-P 5/2012 tanggal 27 April 2012 berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legal standing termohon. Bahwa termohon tidak membantah dalil pemohon yang menyatakan DPRP dan Gubernur Papua merupakan representasi pemerintah daerah yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh Undang-Undang 1945. Melalui keterangan ahli, Profesor Saldi Isra, termohon mengakui kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah dasar merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam pasal 18 Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon mengajukan petitum sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. 1 dalam kurung menerima eksepsi termohon. 2 dalam kurung menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara. 1 dalam kurung menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan termohon memiliki kewenangan untuk penerbitan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan keputusan DPR Papua Nomor 064-DPRP 5/2012 tanggal 27 April 2012 berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon putusan mengenai sengketa kewenangan antara pemohon dan para termohon tentang adanya pengambilan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064-PIMP DPRP 5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2012 sampai 2017 bertanggal 27 April 2012. Konklusi. Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Para termohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk diajukan sebagai termohon. 4. Pokok permohonan pemohonan beralaskan menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menyatakan, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon 1. Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon. 1. Menyatakan pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Ahmad Sodikin, M. Akil Mohtar, Ahmad Fadil Sumandi, Hamdan Julfa, Harjono, Maria Farida, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 11 bulan September tahun 2012, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 bulan September tahun 2012 oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, Ahmad Sodikin, M. Akil Mukhtar, Ahmad Fadli Sumandi, Hamdan Julfa, Maria Farida, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai anggota dan didampingi oleh Lutfi Widago sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pemohon kuasanya dan para termohon kuasanya. Ketua TTD Muhammad Mahfud MD, anggota-anggota TTD Muhammad Sodiki, TTD M. Akil Mukhtar, TTD Ahmad Fadli Sumandi, TTD Hamdan Julfa, TTD Anwar Usman, TTD Maria Farida Indrati, TTD Harjono. Panitera pengganti TTD Lutfi Widago Ediono. Sekian pembacaan putusan nomor 3/SKLN 10/2012.